Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufrizal, NIM 21086247. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tugas yang ketujuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Sederhana bukan, namun sayangnya dalam filsafat lagi-lagi kita tidak dapat menganalisir suatu hal sederhana itu. Filsafat itu apa? Pendidikan itu apa? Masalah-masalah pendidikan itu yang bagaimana? Pengertian tersebut dapat kita rumuskan dari telaah kedua kata yang membentuk frasanya sendiri. Filsafat adalah kajian kritis terhadap pemikiran yang telah diamini kebenarannya. Sementara pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti secara baik oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Melalui penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Pertanyaan selanjutnya adalah masalah-masalah pendidikan itu yang seperti apa? Melalui simpulan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dipertanyakan dalam filsafat adalah pertimbangan dalam skop pendidikan. Tentunya berbagai pertimbangan dan konsep-konsep tersebut sudah ditentukan dalam pendidikan. Apa saja? Misalnya, tujuan pendidikan, model pembelajaran, kurikulum, dan sebagainya. Rumusan di atas diperkuat oleh pendapat Widodo 2015 halaman 1 yang menyatakan bahwa filsafat pendidikan adalah suatu pendekatan dalam memahami dan memecahkan persoalan-persoalan yang mendasar dalam pendidikan, seperti dalam menentukan tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, manusia, masyarakat, dan kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan itu sendiri. Dua, ruang lingkup. Adapun ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak. Filsafat sebagai induk ilmu-ilmu lainnya, pengaruhnya masih terasa setelah filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu lainnya. Ternyata filsafat tidak mati tetapi hidup dengan corak tersendiri yang sebagai ilmu yang memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Akan tetapi jelaslah bahwa filsafat tidak termasuk ruangan ilmu pengetahuan yang khusus. Jadi objek filsafat tidak terbatas. Objek pemikiran filsafat yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya adalah juga objek pemikiran filsafat pendidikan. Filsafat boleh dikatakan suatu ilmu pengetahuan tetapi objeknya tidak terbatas. Jadi, mengatasi ilmu pengetahuan lainnya merupakan bentuk ilmu pengetahuan yang tersendiri, tingkatan pengetahuan tersendiri. Filsafat itu erat hubungannya dengan pengetahuan biasa, tetapi mengatasinya karena dilakukan dengan cara ilmiah dan mempertanggungjawabkan. Jawaban-jawaban yang diberikan filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan. Di berbagai bidang sains kita sering mendengar istilah vertikal dan horizontal.
Istilah ini juga akan didengar di cabang-cabang filsafat dan bahkan filsafat pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan terdapat hubungan horizontal, memanjang ke samping, yaitu hubungan antara cabang-cabang disiplin yang berbeda satu dengan yang lainnya, merupakan penerapan ilmu pengetahuan di bidang kehidupan, yaitu filsafat dalam menyesuaikan masalah pendidikan dan pengajaran. Filsafat pendidikan adalah pola pemikiran atau pendekatan filosofis untuk masalah pendidikan dan pengajaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.